Akan dipersilakan dengan sepenuhnya. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayah amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan para alim, para ulama, para kiai, para guru ngaji, tuan-tuan guru yang hadir pada malam hari ini, para jemaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, terutama sahibul hajah, Ketua Majelis Taklim Babus Salam, yaitu Ustadz Ishak SEI, Sarjana Ekonomi Islam, dan Ustadz Sugito, Ketua Majelis Taklim Babus Salam. Mudah-mudahan yang hadir, yang saya tidak sebut nama, yang saya tidak sebut gelar, insya Allah Allah muliakan semua. Amin ya rabbal alamin. Mengawali perjumpaan kita pada malam hari ini, marilah kita bersyukur kepada Allah bersama-sama dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil. Syukur harus ditunjukkan. Syukur berasal dari kata syakarah, berarti menunjukkan. Hari ini tunjukkan bahwa kita hari ini menjadi orang-orang yang bersyukur. Bukti bahwa hari ini kita bersyukur adalah dengan hadirnya kita di majlis Babus Salam ini. Artinya Babus Salam pintu keselamatan. Maka yang hadir ke tempat ini insya Allah selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya mari kita membaca selawat bersama-sama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada suatu kisah bahwa setiap detik, setiap waktu, setiap menit kita tidak lepas dari catatan malaikat. Betul? Yang di pundak kanan ada malaikat raqib, di pundak kiri kita ada malaikat atid, mencatat amal kebaikan dan keburukan. Malaikat tidak lepas untuk mencatat amal kebaikan kita pada malam hari ini. Dan juga ada suatu yang luar biasa. Ada tukang catat turun hujan. Berapa turun hujan sebanyak yang kita lihat, air itu bisa dicatat oleh para malaikat. Karena ada satu malaikat yang jarinya berjumlah 1000. Satu jari berjumlah 1000. Turun hujan itu dicatat oleh para malaikat. Tidak lepas dari catatan para malaikat. Tapi ada suatu amalan bacaan yang tidak bisa dicatat oleh malaikat. Walaupun dia mempunyai jari, satu jari memiliki 1000 jari. Kalau hujan ia bisa dicatat. Tapi satu amalan yang tidak bisa dicatat oleh malaikat, saking banyak pahala dan ganjarannya, yaitu amalan salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada pertemuan kali ini, kalau sudah bicara tasawuf, sebenarnya saya bukan bidangnya, maka nanti guru kita yang akan menjelaskan. Tapi karena Ustadz Ishak sudah menjelaskan, saya awali dengan kalimat dalam Al-Quran, dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Kok diam? Ayo lontarkan kalimat Allah dalam surah Al-Anfal, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Tatkala dia mendengarkan kalimat Al-Quran, ayat Al-Quran, wajilat qulubuhum, maka dia bergetar hatinya. Maka dia akan bergetar hatinya. Tatkala disebut asma Allah, maka hari ini langsung dia spontan lisannya menyebut kalimat Allah. Saya ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Mohon maaf, saya bukan nyanyi Quran tadi. Cuma tangale ini Ustadz perlu belajar tarik suara, belajar nafas. Jadi tasawuf harus bermursyid, betul. Jadi kalau kita belajar ilmu tasawuf harus ada gurunya. Kalau kita belajar fikih harus ada guru fikih. Jadi kalau guru fikih tak bisa belajar tasawuf. Kalau guru tahfizil Quran, maka dia harus berguru kepada tahfizil Quran. Tidak bisa kita belajar kepada tahfizil Quran kemudian kita belajar tasawuf. Harus ada gurunya masing-masing. Maka saya bersyukur alhamdulillah karena Ustadz Ishak sudah memberikan wasilah kepada kita untuk senantiasa mendekatkan hati kita ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya awali tadi, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah bizikrillahi, kepada Allah. Ala bidzikrillahi, ingatlah bidzikrillahi, dengan menyebut Allah, kalimat Allah, tatmainnul qulub, maka hati itu akan menjadi tentram, hati akan menjadi tentram dan tenang. Namun untuk menyebut kalimat Allah perlu teknis, perlu belajar. Betul Bapak? Perlu belajar. Ibarat kalau kita makan nasi dengan makan Indomie berbeda tidak? Kalau makan Indomie tak mungkin pakai tangan jari, betul? Pasti dia menggunakan sendok atau garpu. Begitu juga kalau kita makan nasi menggunakan tangan juga bisa. Begitu juga ilmu tasawuf. Nah, maka kita harus ada gurunya karena ada teknis-teknis tertentu agar hati ini sampai kepada nurullah. Apa? Kepada cahaya Allah. Nurullah. Itu artinya cahaya. Sebenarnya nurullah bukan cahaya, nurullah itu saja. Nurullah dan nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk mencapai ketenangan hati, kedamaian hati, maka mulai pada malam hari ini kita hilangkan sifat yang sangat mengganggu dalam hati kita sehingga kita ini tidak hadir hati ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sebabnya? Yang pertama adalah takabur, sombong, merasa. Maka kita hari ini tidak boleh merasa paling hebat, tidak boleh merasa paling mulia, kita tidak boleh merasa paling pintar, kita tidak boleh merasa paling ganteng ataupun cantik. Akan tapi hari ini kita bagaimana berusaha menjadi orang yang baik. Bagaimana? Berusaha menjadi orang yang baik.
berusaha menjadi orang yang baik, ada teknis dan caranya. Maka tatkala kita untuk mendapat ketenangan hati dan batin, kalau kita hubungkan dalam kenyataan hari ini, hari ini Indonesia lagi dicoba dengan yang namanya COVID-19 atau yang disebut dengan artinya COVID-19. Kita hanya kenal nama, betul, tapi kita tidak tahu warna kayak apa virus corona, betul. Secara zahir memang tidak kelihatan, kita tidak tahu, akan tetapi bagi orang yang dekat hatinya kepada Allah, tahu penyakit itu adalah ujian dan cobaan, maka tidak perlu ditakuti, namun kita tidak boleh menyombongkan diri bahwa kita adalah manusia yang paling hebat. Oleh karena itu saya mengajak para jemaah, ikuti pemerintah. Kemudian seterusnya kita berdoa kepada Allah, kita hadirkan hati kepada Allah, insya Allah Allah akan bukakan hati cahaya itu. Maka saya malam hari ini mengajak, saya hanya ingin memberikan muqaddimah bahwa kita nanti akan ngaji bersama kepada guru kita. Yang kedua adalah sifat iri dengki. Maka hilangkan sifat benci, rubah dengan rindu, betul. Kalau hari ini kita benci kepada orang lain, kepada ustadz, kepada jemaah, kepada tetangga, rubah menjadi sebuah kerinduan, bisa? Rubah. Maka hati insya Allah akan tenang. Yang hari ini kita tidak menjadi tenang, hati menjadi gundah, karena hati kita ini penuh dengan rasa benci. Maka pada malam hari ini tenangkan hati, hilangkan sifat benci dengan merubah menjadi sifat rindu. Kemudian hilangkan sifat sombong amarah, kita ganti dengan sebuah kedamaian. Maka insya Allah hati ini akan menjadi tenang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.